Ibu saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Shalom. Shalom. Doakanlah saya juga saudara-saudara supaya saya kuat untuk menghadapi peperangan ini. Karena 2 minggu yang lalu sudah diumumkan kepada dunia bahwa kita akan membuka ibadah untuk 2 sesi pada bulan Oktober yang akan datang. Dan ketika iblis sedang mendengar, saudara-saudara, inilah peperangan yang dibuatnya untuk mengalahkan yang lain, membuat juga yang lain tidak begitu bergelora. Dan saya percaya bahwa hari ini gelora ada pada saudara-saudara. Katakan amin. Dan sukacita sorga ada untuk mendengarkan berita ini, bahkan juga untuk menyampaikan kepada sidang jemaat yang lain, kepada kita juga sekaliannya, supaya semangat itu bergelora untuk kita akan menciptakan, bukan yang lain. Tetapi saudara-saudara, hari ini saya menyampaikan firman dengan topik temanya adalah rohnya yang mempersatukan. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah firman. Katakan amin saudara. Untuk disampaikan kepada saudara-saudara, tidak begitu saja berlalu, melainkan akan bekerja seperti yang dimaksudkan di dalamnya, supaya saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan adalah menjadi pengikut Yesus Kristus yang baik. Amin saudara-saudara. Tidak menjadi tidak baik, tetapi baik. Baik adanya adalah ketika kita mulai mentaati kebenaran firman Tuhan. Ketika kita semua ini adalah takut akan Tuhan dan dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh firman Allah untuk kita bisa lakukan. Katakan amin saudara. Shalom. Sebab di dalam dunia ini kita dipanggil adalah menjadi anak-anak Allah yang baik. Karena anak-anak Allah yang baik itu adalah taat kepada firman Allah. Seluruh kehidupannya tertutup bungkus dalam tutup bungkusnya oleh Allah di dalam firman-Nya, hingga kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ini yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara, sehingga Bapa dalam segala rencananya memanggilmu untuk menjadikan Yesus Kristus adalah Tuhanmu, untuk memimpin kamu terus sampai kepada kesudahannya, menjadi baik-baik terus. Kata Rasul Paulus, sampai ke garis finish, hari-hari yang kita lalui adalah menjadi baik-baik terus. Amin saudara. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Dan inilah doaku kepada saudara sekalian adalah supaya kasih karunia rohnya yang mewujudkan segala sesuatu yang dirancang oleh Tuhan bagi saudara-saudara terwujud, hingga saudara-saudara penuh dengan kasih karunia-Nya, diberkati tentunya dengan kasih karunia rohnya, dikuasai tentunya. Roh Tuhan ada di tengah-tengah saudara untuk semua di tengah panggilanmu menjadi yang terbaik lagi bagi saudara-saudara. Saya menyampaikan kepada saudara satu ketentuan adalah supaya kita penuh dengan firman. Amin saudara. Shalom. Penuh dengan firman-Nya tentu adalah firman menjadi kehidupan bagi kita. Saya bacakan firman Tuhan yang berkata begini, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu dalam nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita satu. Dengar baik saudara-saudara, firman ini telah menjadi rema bagi kita. Amin saudara-saudara. Sama seperti Yesus menjadi rema bagi dia firman itu, hingga dia cetuskan kepada dunia
pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Hari ini firman itu mau mewujudkan dalam ketaatannya. Dia berseru kembali kepada Allah, satukanlah mereka Tuhan, supaya mereka menjadi satu. Satu kesatuan adalah saya bongkar rahasia firman Allah, supaya kita satu di dalam firman Allah. Amin, saudara. Apa yang kusampaikan kepada saudara-saudara adalah disampaikan oleh Allah. Dan apa yang kusampaikan adalah firman, untuk saudara hidup di dalam firman-Nya, disampaikan kepada hatimu. Amin, saudara-saudara. Sampaikan kepada hati kita, untuk kita akan berkata, baik-baiklah di hadapan Tuhan. Hai Yakobus, baik-baiklah di hadapan Tuhan. Supaya semua panggilan Tuhan untuk kita adalah tahap demi tahap. Setiap firman-Nya yang sudah diperdengarkan di dalam kita, dalam panggilannya, siap untuk kita lakukan. Amin, saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Sehingga dengan ketaatanlah saya yakini saudara-saudara bahwa selalu berada di dalam Tuhan, selalu berada di dalam doa, dan selalu berada di dalam kesatuannya. Amin, saudara. Kesatuan apa sebenarnya yang perlu saya akan ajarkan kepada saudara-saudara adalah kesatuan firman itu adalah supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Adalah hidup-hidup kita. Maksud saya adalah setiap step by step, langkah demi langkah kehidupan kita memang harus ditunjukkan kepada dunia. Karena Yesus berkata, hendaklah kamu menjadi terang dan menjadi saksi. Kesaksian itu adalah karena kita wujudkan langkah kita dengan firman Allah, dunia bisa melihat. Karena dunia yang melihatlah hingga tergugah. Dan kamu yang menjadi saksi kita ini adalah saksi yang mendatangkan pujian, hormat, dan kebangunan rohani. Yang disampaikan kepada saudara-saudara adalah menjadi ikut terus menuju kepada kesempurnaan di dalam Yesus Kristus Tuhan atas firman yang kita lakukan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, inilah hendak kukatakan kepada saudara sekalian mengenai soal kita dalam hidup kedagingan. Shalom saudara-saudara. Shalom. Ini kan kita terdiri daripada daging, jiwa, dan roh. Yang saya mau beritahu kepada saudara-saudara bahwa kita ini semua dari ketiga unsur itu harus taat dan tunduk kepada firman. Amin, saudara. Sehingga kita bisa menyatu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena nama inilah yang menebus kita dari dosa. Nama Yesus Kristus inilah yang menyelamatkan kita dan yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Dan saya berdoa ini saudara-saudara supaya terus jadi dan nyata. Bahwa tunjukkan dirimu sebagai anak-anak Allah yang taat kepada firman itu, sehingga kita ini terwujud seperti maksud, rencana, kerinduan, doa daripada Yesus Kristus, supaya kita supaya kita semua adalah menjadi satu seperti Dia, menjadi satu seperti kita katanya, yaitu satu di dalam Yesus Kristus, di dalam Allah Bapa. Yang mewujudkan kita adalah satu kesatuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Ini penting saudara-saudara. Shalom. Shalom. Sehingga kedagingan kita ngerti Dia ditebus oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan itu berkata adalah salibkan dirimu, pikullah kuk yang kupasang kepadamu, belajarlah kepadaku. Sehingga hari ini saudara-saudara kita semuanya ini adalah terpelajar, menyelesaikan semua atas panggilan kita hanya menjadi orang yang taat. Amin, saudara.
menjadi anak-anak Allah yang bisa diandalkan dan yang menjadi teladan di tengah dunia sekarang ini. Untuk yang ketiga, saya sampaikan kepada saudara-saudara, rohnya yang mempersatukan adalah supaya kita dipenuhi dengan roh Tuhan. Amin, saudara. Shalom. Saya hanya katakan begini, saudara-saudara, mengutip firman Allah ini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saudara, hari ini untuk mengejar kasih itu hanyalah kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Hanyalah karena kita menjadi saksi. Seluruh kehidupan kita yang bersama-sama dengan Yesus Kristus nyata di dalam setiap waktu, di tengah seluruh kedagingan kita tunduk dalam melakukannya. Ada tertulis ini, saudara-saudara, untuk menjadi hikmat bagi kita bahwa kehidupan kita di dalam daging, yaitu darah dan daging yang dimaksud, saudara-saudara, tubuh kita tidak dapat untuk ambil bagian dalam kerajaan sorga dan tidak ada dipergunakan, yang artinya tidak dapat untuk penuh dengan roh jikalau kedaginganmu tidak tunduk dan taat kepada kebenaran firman Allah. Sehingga Alkitab berkata, darah dan daging tidak ambil bagian dalam kerajaan Allah. Maksudnya supaya kita ini semua adalah penuh dengan roh. Kejarlah kasih itu. Dan wujud nyatanya begini, saudara-saudara, akan terjadi dalam dirimu adalah karunia roh akan menjadi bahagian di dalam hidupmu, memimpin hidupmu, nampak di tengah-tengah kehidupanmu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Shalom, saudara. Seperti minggu yang lalu, sehingga saya katakan begini sampai dengan hari ini, kita tidak menonjolkan diri, kita tidak mudah tersinggung, kita bukan membangun diri sendiri, melainkan adalah membangun kerajaan Allah di dalam kita. Roh Tuhan ada pada kita, dan kita pun menjadi pelayannya Allah. Di tengah-tengah semua adalah kebenaran-kebenaran firman Allah yang digali, yang kita lakukan, yang bisa kita tunjukkan kepada dunia. Hari ini penuh dengan rohlah mereka yang ada di tengah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya katakan begini, penuh dengan Roh Kudus itu adalah roh yang memerdekakan. Aku akan bacakan kepada saudara-saudara, sama-sama kita untuk membacakan 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Tolong ditampilkan. Mari kita bangkit semua berdiri, saudara-saudara, dan para pelayan pun segera datang ke depan. Shalom. Singkat saya harus beritahukan kepada saudara-saudara kepenuhan dengan Roh Kudus ini. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. 2, 3, ya. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Allah itu adalah roh adanya, katakan amin. Allah itu adalah rohnya yang kudus, katakan amin. Roh Allah lah yang bekerja. Ketika firman menerangkan kepada kita, rohku akan kuutus ke dalam dunia untuk mengerjakan segala pekerjaannya. Firman yang baru saja kita renungkan adalah utamakan untuk bernubuat. Roh yang bernubuat kepada kita adalah melakukan kebenaran firman Allah, melayani firman Allah kepada dunia di tengah kegelapan ini. Katakan amin, saudara-saudara. Supaya tiada waktu bagi kita sebenarnya bermalas-malas, berpangku tangan. Itulah yang membuat kerajaan Allah tidak dibangun, bahkan
bahkan juga akan diserong saudara-saudara. Dengan kata lain, iblis bisa bekerja untuk merusak di tengah pekerjaan Allah ini, sehingga roh Allah yang akan dipenuhi dengan saudara-saudara akan membuat terang dunia terbit di tengah kegelapan. Karena kegelapan saat ini saudara-saudara menjelajahi. Wow, saudara-saudara, dengarkan apa yang aku dengar, apa yang kulihat juga untuk kusampaikan kepada saudara-saudara. Bagaimana pekerjaan iblis dan setan yang merusak dunia, yang merusak tatanan orang-orang yang ada di dalam usaha pekerjaan, bahkan juga yang merusak gereja. Shalom saudara-saudara, aku katakan ini kepada saudara-saudara soal gereja yang dirusak. Banyaknya persoalan di dalam gereja, banyaknya problem-problem pribadi-pribadi yang dibawa di dalam gereja, yang tidak turut untuk dia membangun kerajaan Allah. Yang seharusnya saya mau beritahu kepada saudara-saudara, saudara terlibat yang penuh Roh Kudus untuk membawa jiwa-jiwa. Saudara harus terlibat di dalam pekerjaan Allah adalah dalam kepenuhan Roh Kudus untuk meneruskan bahwa kerajaan Allah akan dibangun dan dibangun dan dibangkitkan terus. Ketika firman itu memberitahu begini, saudara-saudara, kalau kamu mengusir setan, mengalahkan kuasa kegelapan roh jahat, maka kerajaan Allah sudah ada padamu. Hari ini kuberitahukan kepada kita sekalian saudara-saudara, demi hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan demi panggilannya, dan demi Roh Kudus yang sudah ada pada saudara-saudara, layanilah Tuhan dengan segenap hati dan rasa dan perasaan, serta dengan iman dan pernyataanmu penuh dengan Roh Kudus, melayani Tuhan di dalam kekudusan. Dan inilah doaku saudara-saudara, supaya kita hidup dalam kemuliaannya, kita hidup dalam berkenan kepadanya, dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, dan menerima kuasa Roh Kudus untuk hidup di tengah pelayananmu, supaya engkau dapat mengalahkan segala kekuatan kuasa iblis itu dari sekarang ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Angkatlah pujian kepada Tuhan. Ku percaya janjimu aja.